Kami sudah bersama dengan Senator DPD RI, tokoh masyarakat adat Kalimantan, Dr. Agustin Teras Narang untuk berbincang masih dengan topik yang sama, menyambut Kepala Otorita IKN. Selamat pagi, Pak Agustin. Selamat pagi, Mbak Desi. Selamat pagi, salam sehat. Apa kabar, Pak? Salam sehat. Ya. Kabar baik, alhamdulillah sehat. Baik, sebagai tokoh masyarakat adat Kalimantan, dua nama yang dilantik oleh Presiden kemarin ini mengejutkan atau sudah diprediksi, Pak Agus? Iya, saya memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Halo? Halo, masih ya. Bisa kedengaran? Masih, Pak Agus, silakan. Tadi terputus. Oke. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu sudah tepat. Dan menurut hemat saya, memang di dalam pasal yang ada di dalam undang-undang itu telah memberikan batasan waktu kepada Bapak Presiden untuk beliau menunjuk kepala otorita dan wakil kepala otorita. Jadi sudah tepat sekali apa yang sudah beliau lakukan, dan tentu karena ini memang kewenangan atau hak prerogatif dari Presiden, dan Bapak Presiden pun dengan telah tepat waktu untuk melaksanakannya, dan karena itu memang adalah kewenangan dari beliau untuk menunjuk dan mengangkat ketua dan wakil ketua otorita. Ya, dan ini tadi kami sempat mengundang pendengar ya untuk menyampaikan tanggapannya. Ada beberapa warga ini yang dari Kalimantan ikut menyampaikan bahwa mereka terkejut karena wakil kepala otorita IKN ini ternyata bukan putra daerah begitu. Apakah Anda juga menerima tanggapan-tanggapan yang sama begitu, Pak Teras? Iya, ini kita membangun ibu kota negara ya. Jadi kalau saya memandang, saya berasal dari Kalimantan Tengah, dan saya pernah menjadi Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. Saya menyampaikan bahwa pembangunan ibu kota negara ini tidak melihat kepada siapa dan dari mana. Nah, karena apa? Karena saya menyatakan bahwa ibu kota negara ini adalah milik kita, milik warga negara Indonesia. Dan kita sudah sepakat bahwa warga negara Indonesia, kita tidak membedakan dari mana, dari suku apa dia, dari agama apa dia, sepanjang dia ditugaskan oleh Presiden yang mempunyai hak prerogatif, ya saya cuma hanya bilang, laksanakan. Ya, jadi tugas kita selanjutnya mendukung, menyupport begitu ya? Harus. Karena apa, Mbak Esi? Karena jangka waktu dari beliau-beliau ini sangat-sangat terbatas ya. Karena diharapkan nanti tanggal 17 Agustus 2024 itu hari proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Dan kemudian juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 nanti pelantikan presiden, pelantikan wakil presiden 2000 hasil pemilu 2024 itu akan dilantik di Ibu Kota Nusantara. Dan kemudian juga akan segera berpindah di tahun 2024 itu legislatif, termasuk dalam hal ini MPR, dalam hal ini DPR RI dan DPD RI. Nah, kemudian juga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Istana Presiden, dan kemudian para menteri-menterinya. Jadi saya rasa ini adalah suatu tugas yang mulia bagi kepala dan wakil kepala otorita. Dan tentu kita harus, siapapun dia, bagaimanapun kita, ya harus kita dukung. Ya, Pak Teras, ini kan target-target dari Presiden waktunya tidak terlalu lama lagi begitu seperti yang Pak Teras Narang sampaikan tadi ya. Tapi Pak Bambang kemarin setelah dilantik mohon waktu untuk kalau bisa ya, ini mau makan waktu 5-20 tahun untuk benar-benar mewujudkan harapan dari Presiden. Lalu menurut Anda apa yang menjadi skala prioritas setelah dilantik sebagai kepala dan wakil kepala otorita agar satu-satu diuraikan begitu tugas-tugas dan juga harapan atau arahan dari Presiden Jokowi? Ya, pertama betul sekali seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Pak Bambang ya, saya kenal baik dengan beliau.
Jadi pertama ini adalah tahap pertamanya adalah sampai dengan tahun 2024. Nah, beliau tentu harus berkonsentrasi pertama untuk mengenai masalah infrastruktur. Infrastruktur itu tentu harus kita jabarkan, apakah itu jalan, apakah itu listrik, apakah itu air, apakah itu jembatan, dan semuanya itu harus terpenuhi dulu. Dan kemudian bangunan, terutama adalah bangunan-bangunan yang penting-penting. Pertama tentu istana, dan kemudian gedung-gedung MPR yang nanti akan dihuni oleh anggota DPR dan DPD. Kemudian juga kementerian-kementerian terkait yang memang menjadi prioritas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan dari markas besar TNI. Apakah itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan kemudian Angkatan Darat, Angkatan Udara ya. Dan kemudian juga kepolisian. Jadi markas besar kepolisian juga harus berada di situ. Dan ini saya kira ini tahap pertama harus mempersiapkan itu dulu, Mbak Desi. Oke, melihat latar belakang Pak Bambang yang memang ahlinya dalam tata kota begitu ya, dan infrastruktur, ini kita optimis ya, ini bisa menjadi satu PR pertama yang akan segera dituntaskan begitu, Pak Teras. Iya, jadi Pak Bambang tentu juga tidak akan mungkin Pak Bambang bisa melaksanakan itu dengan baik manakala tidak ada biayanya ya. Karena jadi nanti hanya akan menjadi rencana saja begitu Pak Teras? Iya, membangun itu kan tidak bisa hanya dengan kata-kata ya. Jadi nanti harus dengan anggaran yang harus tersedia dengan baik, dan disinilah diperlukan adanya suatu kerjasama antara otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan pihak pemerintah dan juga DPR RI menyangkut mengenai masalah anggaran, Mbak Desi. Oke, dan tidak hanya itu ya, tidak hanya soal dukungan finansial saja, tetapi kota ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Bambang harus bisa membangun kerekatan sosialnya, interaksi antar warganya juga ya, sehingga ini juga harus menjadi PR yang berjalan beriringan begitu dengan finansial tadi. Iya, betul. Karena apa? Karena Pak Bambang tidak akan dapat melaksanakan program-programnya dengan baik kalau tidak bekerja sama dengan masyarakat yang ada di Pulau Kalimantan di satu sisi. Karena ya Pulau Kalimantan ini kan pulau tua ya. Jadi pulau tua ini ya perlu ada semacam kedekatan-kedekatan juga dengan masyarakat yang ada di situ. Apalagi di daerah Kalimantan Timur ini kan ada kesultanan, ada beberapa kesultanan yang juga perlu mendapat perhatian. Kemudian masyarakat adat Dayak yang juga bagian dari itu. Kemudian di situ juga ada masyarakat transmigrasi dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, dari Pulau Sulawesi yang juga hidup di daerah Kalimantan Timur itu. Karena ini daerah Kalimantan Timur ini adalah daerah ramah dan kemudian juga merupakan melting pot juga, tempat dari seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Karena kota Balikpapan dan kota Samarinda itu kan kota lama ya. Apalagi kalau kota Samarinda itu kan kota minyak, dan kemudian itu juga bukan hanya dari warga negara Indonesia, tapi di situ juga banyak warga negara asing yang juga bekerja di situ. Jadi tugasnya pertama tentu saya menyarankan kepada Pak Bambang dan Pak Doni agar pertama merangkul dulu ya. Diserap dulu aspirasinya ya untuk sebelum membuat program-program begitu Pak. Betul. Karena apa? Karena ya minimal lah kita kalau orang bilangnya kulonuwun dulu ya. Oke. Jadi dengan masyarakat yang ada di situ dan kemudian tentu karena berbicara berkenaan dengan masalah perencanaan kan ada beberapa langkah tuh Mbak Desi. Perencanaan menurut tema saya sudah cukup bagus ya. Sudah ada dan kemudian bagaimana tahapannya karena ini waktunya kan sempit sekali nih. 2,5 tahun. Jadi tidak sama seperti kita kalau gosok-gosok Aladin ya. Lampu wasiat langsung ada gedungnya. Ini di dunia nyata begitu ya. Pak Teras tadi kan kami sempat juga berbincang dengan Bappenas sebelum dengan Bapak ya. Kami tanyakan juga kapan jadwal kepala dan wakil kepala otorita ini ke Kalimantan untuk bisa menyerap aspirasi tadi begitu. Sehingga persiapan program ini tidak dilakukan dari jauh tetapi langsung datang ke sana dan menyerap aspirasi. Apakah Anda juga berpendapat yang sama Pak Teras harus segera ini kepala otorita dan wakil kepala otorita IKN ke Kalimantan begitu?
masalah dia perlu atau tidak ke Kalimantan, menurut hemat saya sih itu tidak terlalu urgen ya. Tetapi yang paling penting di dalam hal ini, sejak beliau dilantik, habis itu sejak beliau menginjak tanah setelah dilantik, itu yang dipikirkan oleh beliau adalah bagaimana persiapannya dulu. Lalu bagaimana cara terbaik Pak Bambang dan Pak Doni ini bisa menyerap aspirasi masyarakat kalau tidak segera ke sana begitu Pak Teras? Masalah aspirasi, menurut hemat saya beliau sudah bisa mendengar lah ya dari beberapa berita-berita, pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh. Kemudian apabila memang perlu, beliau juga bisa mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap perlu untuk memberikan masukan kepada beliau. Dan sekarang ini kan Mbak Desi tidak perlu harus segera ke lapangan, karena di lapangan di sana juga nggak ada apa-apanya. Paling tidak bisa melihat geografis dan lain-lainnya, tapi menurut Pak Teras bisa dilakukan dari jarak jauh ya untuk memprogramkan itu. Jarak jauh dalam arti yang maksudnya kalau memang perlu ke lapangan ya perlu. Kemudian dengan masyarakat mungkin beliau berkenan untuk mengundang dari beberapa orang-orang yang dianggap oleh beliau perlu. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah persiapan teknisnya, Mbak Desi. Oke. Karena apa? Persiapan teknis ini tidak sederhana ya. Karena kalau melihat tahapannya, pertama persiapan. Kemudian kedua adalah pembangunannya. Nah, dalam kaitan persiapan dan pembangunan ini beliau bukan hanya bertemu dengan masyarakat atau dengan tokoh dan lain sebagainya, tetapi secara internal beliau harus berani untuk mengatakan saya siap gitu loh. Saya siap untuk melakukan ini dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Dan saya juga memandang bahwa masyarakat yang ada di Pulau Kalimantan itu prinsipnya mendukung sepenuhnya ya. Adapun masalah keberatan itu saya rasa di era demokrasi sih wajar ya. Boleh saja keberatan, tetapi kita juga harus menyadari bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Sepanjang memang undang-undangnya itu sudah disahkan dan tidak ada judicial review ya. Tidak ada judicial review dan aman-aman saja ya lanjut. Iya, jadi ini kita sudah kasih PR kepada kepala dan juga wakil kepala otorita untuk segera melakukan tugas-tugasnya begitu Pak Teras. Ya, jadi kalau saya begini ya Mbak Desi, kalau setiap saya melakukan sesuatu, saya pasti akan membuat timetable saya, perencanaan. Halo? Bukan, dan seterusnya. Sampai dengan target ini terpenuhi. Dan saya yakin Pak Bambang sudah melakukan itu. Jadi tanpa kita minta pun Mbak Desi, tanpa kita minta pun Mbak Desi, dia sudah pasti akan melakukan hal-hal itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Desi tadi. Termasuk diantaranya adalah untuk audiensi dengan beberapa yang dianggap oleh beliau penting. Jadi saya rasa karena beliau bukan orang baru ya. Beliau juga pernah jadi wamen di wakil menteri perhubungan pada saat itu di era Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi beliau tahulah ya berkenaan dengan masalah bagaimana secara birokrasi, bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat. Jadi kita doakanlah agar beliau dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena apa yang beliau lakukan ini tugas berat ini Mbak Desi. Betul. Ya, Pak Teras ini sebagai tokoh masyarakat adat Kalimantan, apa pesan Anda kepada kepala dan wakil kepala otorita IKN yang baru, Pak? Ya, pertama tentu agar segera melakukan timetable perencanaan, dan kemudian perencanaan ini dilakukan dengan secara ketat, dan kemudian juga harus tetap memperhatikan waktu-waktu yang terbatas ini, sehingga kalau istilahnya pembangunan itu memakai istilah pemampatan Mbak Desi. Jadi harus melakukan percepatan. Jadi kalau misalnya bangunan itu dikerjakan misalnya 1 tahun, maka dengan ini harus diupayakan 6 bulan harus selesai. Tetapi dengan tetap memperhatikan pada kekuatan dan tetap memperhatikan pada mutunya.
dari bangunan itu. Jadi ini yang harus dilakukan. Dan kemudian tentu tahapan-tahapan persiapan ini dibarengi juga dengan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, terutama yang memang berada di sekitar ibu kota ini, dan kemudian juga masyarakat yang ada di Pulau Kalimantan, sehingga ya minimal doanya lah ya. Oke, ya jadi dukungan doa, support dari seluruh warga negara Indonesia ini menjadi modal untuk dukungan kepada kepala dan juga wakil kepala otorita IKN begitu Pak ya. Dan satu lagi Mbak Desi. Ya silakan Pak Teras. Satu lagi bahwa Pak Bambang dengan wakil beliau ini adalah milik kita. Ya. Jadi ini adalah milik kita dan beliau ini adalah orang kita, warga negara Indonesia yang dipercayakan, dan karenanya kita harus yakini bahwa beliau mampu untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Oke, ini harapan kita bersama Pak Teras. Terima kasih waktunya bersama Pro 3 RRI Pak Teras. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi Pak Teras. Selamat pagi, terima kasih Mbak Desi.